Saya percaya kalau Abraham menolak untuk keluar dari zona aman, ya dia tidak akan pernah jadi bangsa yang besar. Mungkin dia akan hidup di situ-situ saja. Dan Tuhan, saya percaya pagi ini mengingatkan kita, Tuhan mau bawa kita melihat hal-hal yang besar, yang dahsyat. Jadi keluar dari zona aman, berhenti berpikir kecil, merasa takut. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kembali teguhkan kita, ingatkan kita bahwa adalah rencananya Tuhan, kita jalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Adalah maunya Tuhan, kita menikmati berkat Tuhan dari satu momen kepada momen berikutnya yang lebih dahsyat lagi. Adalah maunya Tuhan, kita bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tapi seringkali yang jadi penghalang adalah ketika kita lebih suka hidup di zona nyaman. Kita malas untuk beriman lebih lagi, melangkah lebih lagi. Kita lebih suka berpikir kecil, kita lebih suka cari aman. Ya nggak usah beriman, nggak usah bermimpi terlalu besar, hidup apa adanya. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan bahwa adalah kerinduan Tuhan membawa kita dari satu pengalaman yang biasa-biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Bersama Tuhan kita akan lewati hal-hal dahsyat. Alkitab katakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, saya bacakan buat kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Kita maunya biasa-biasa, Tuhan maunya luar biasa. Berhenti hidup di zona nyaman, berhenti cari aman, tapi ikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan kerjakan di hidupmu. Bayangkan kalau Abraham tidak mau ikut apa kata Tuhan, dia sudah nyaman, sudah aman di Ur Kasdim. Itu kota yang maju saat itu kota yang sudah aman. Tapi Tuhan memanggil dia keluar dari sanak saudaranya, keluar dari kotanya, kepada tempat yang Tuhan akan beritahu nanti dia kemana. Tuhan suruh dia untuk keluar dari zona amannya, zona nyamannya. Tapi bukan tanpa tujuan, karena Tuhan berjanji, aku akan membuatmu jadi bangsa yang besar. Saya percaya kalau Abraham menolak untuk keluar dari zona aman, ya dia tidak akan pernah jadi bangsa yang besar. Mungkin dia akan hidup di situ-situ saja. Dan Tuhan, saya percaya pagi ini mengingatkan kita, Tuhan mau bawa kita melihat hal-hal yang besar, yang dahsyat. Jadi keluar dari zona aman, berhenti berpikir kecil, merasa takut. Bermimpilah yang besar, berharaplah yang besar, dan lakukan hal-hal besar bersama Tuhan. Taati apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidup kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan kita maunya biasa-biasa, Tuhan maunya hidupmu mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mau terlibat dalam kehidupanmu, mewujudkan rancangan damai sejahtera yang melampaui segala pikiran orang, yang melampaui segala pikiran kita, rencana yang besar buat hidup kita. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak mau engkau hanya menonton mujizat. Tuhan mau engkau melihat mujizat, mengalami mujizat, mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan itu suka terlibat pada hal-hal yang mungkin kita anggap sederhana, gak perlu pertolongan Tuhan, tapi ketahuilah Tuhan menolongmu bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Di perjanjian lama saya teringat ketika orang ada yang kehilangan kapaknya di kisah Elisa. Ketika orang minta bantuan kepada Elisa,
kapak mereka tenggelam di sungai. Di 2 Raja-Raja 6 kalau saudara nanti baca, di sana dikatakan Elisa tidak berkata, itu hanya kapak. Tapi Elisa mengambil kayu dan melemparkannya ke air itu, kemudian kapak itu mengapung sehingga mereka bisa mengambil kapak itu. Tuhan selalu menyediakan mujizat bahkan untuk hal-hal yang kecil. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, hal itu justru mendorong kita untuk percaya kalau hal kecil saja Tuhan buat mujizat, apalagi hal-hal besar di hidupmu. Tuhan mau kamu keluar dari zona aman, cari aman. Ya udahlah, hidup seperti ini saja. Tuhan mau kamu melangkah bersama Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan sudah bayar di atas kayu salib buat hidupmu, buat keluargamu. Miliki iman, beriman untuk hidupmu, beriman untuk anak-anakmu, beriman untuk bisnismu, untuk kesehatanmu. Melangkah, minta, datang sama Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntunmu dari satu langkah kepada langkah berikutnya untuk melihat janji Tuhan digenapi. Keluar dari zona aman, merasa ya udah biasa-biasa, jangan mau biasa-biasa. Miliki tujuan dalam hidup. Karena Tuhan punya tujuan buat hidupmu. Tujuan Tuhan buat hidupmu bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa. Tujuan Tuhan adalah menjawab doamu satu persatu. Jadi jangan hidup di zona nyaman. Ya udah gini aja, ya udah sampai di sini saja. Daud memiliki tujuan dalam hidupnya. Di dalam Mazmur 18 ayat 38, Daud berkata, "Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan." Hidupnya ada tujuan. Hidupnya memiliki arah. Daud tahu bahwa rencana Tuhan, dia tidak hidup biasa-biasa. Dia hidup dari satu kemenangan kepada kemuliaan, kemenangan yang lebih hebat lagi. Satu kemenangan demi satu kemenangan. Paulus juga mengerti. Kalau kita baca di Filipi 3, Paulus bahkan berkata, "Aku bukan berlari-lari tanpa tujuan. Aku berlari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi." Padahal kita tahu Paulus ditangkap, dipukul, didera, dipenjara, tapi dia tidak menyerah. Sehingga Tuhan tahu apa yang ada di hatinya. Dia tidak mau hidup di zona nyamannya, dia mau keluar dari zona nyamannya. Dan di penjara sekalipun, Tuhan memberikan hikmat sehingga dia menulis janji Tuhan, hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu mengalir lewat tulisan-tulisan Paulus. Dan Alkitab yang kita baca, 2/3-nya di Perjanjian Baru yang menulis adalah Paulus. Jangan hidup biasa-biasa, karena Tuhan mendukungmu untuk hidup dalam kemajuan. Tuhan akan melakukan pertambahan di hidupmu. Jadi hari ini miliki mental, gak mau hidup di zona aman, zona nyaman, tapi hidup di zona iman. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Karena iman Tuhan berkenan. Bahkan Yesus setiap kali buat mujizat, Yesus tidak berkata kuasaku yang menyembuhkan, kekuatanku yang memulihkan. Yesus selalu berkata imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan, imanmu membuatmu jadi utuh. Jadi Tuhan mau berkata, gunakan imanmu. Jangan hanya hidup di zona aman apa adanya. Mulai beriman, karena Tuhan melalui imanmu akan membawamu melihat kemuliaan yang lebih besar, kebaikan Tuhan yang lebih besar, kasih-Nya yang lebih besar. Bahkan kalau kita baca di kitab Yesaya, Tuhan menunggu, menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saatnya kapan? Saat kamu kasih ruang untuk Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Kapan itu? Ketika kamu beriman. Hidup dalam iman, bukan hidup dalam cari aman. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya di hidupmu. Saya percaya pagi ini bukan kebetulan kau menyaksikan Morning with the Word. Mungkin ada masalah di hidupmu, mungkin ada sakit penyakit di tubuhmu, mungkin ada masalah rumah tangga di keluargamu, dan jangan pasrah, tapi mulailah beriman. Kejarlah tujuan Tuhan,
yang Tuhan sudah taruh di hatimu, di janjinya, dan itu sudah dibayar di atas kayu salib. Miliki iman, hidupmu akan dipulihkan. Miliki iman, sakitmu akan disembuhkan. Miliki iman, rumah tanggamu akan dipulihkan. Miliki iman, anak-anakmu punya masa depan yang indah, yang dahsyat. Jangan hidup di zona nyaman, keluar dari zona nyaman, dan hidup dalam zona iman. Haleluya, saya percaya pagi ini Tuhan ajak saudara untuk beriman karena Tuhan mau tunjukkan kasih sayangnya, berkatnya buat hidupmu. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Satu hati kita doa. Terima kasih Tuhan, kembali Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan mau membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan mau menunjukkan kasih sayangnya buat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan semuanya itu kepada kami, untuk kami berani percaya, berani bermimpi besar, berani berharap, berani beriman, tidak hidup di zona nyaman, di zona cari aman. Ya udah pasrah, ya sudah begitu-begitu saja, tapi memiliki tujuan dalam hidup. Dan Roh Kudus pimpin kami, agar kami dalam hidup ini melangkah sesuai firman Tuhan. Berkati Tuhan Yesus anak-anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tidak ada yang terlewat, setiap yang berdoa, berharap, harapan dan doanya dikabulkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mau saya hidup dengan iman karena Tuhan mau menunjukkan kasih sayangnya. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar, tulis amin, haleluya, atau apapun itu. Dan kalau mau titip doa, boleh tulis juga di kolom komentar, saya akan luangkan waktu untuk doa. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, dan keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you!